Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, masih dengan tema yang sama, yakni bahaya takabur dalam merusak amal ibadah. Masih bersama juga dengan Ustazah Yusnel Maeka dan ibu-ibu dari pengajian Salimah Sukamerindu. Mungkin kita lanjut dulu sedikit ya Ustazah, mungkin tadi ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik, boleh dilanjut dulu sedikit, nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab dari ibu-ibu. Baik Mbak Rara dan pemirsa Mutiara Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takabur ini merupakan dosa atau sesuatu keburukan yang berasal dari hati ya. Berasal dari hati, merupakan suatu penyakit hati. Takabur juga selalu beriringan dengan riya. Nah, makanya dengan riya. Makanya tadi di awal disebutkan bahwasanya takabur ini pangkal dari akhlak tercela. Bayangkan nauzubillah ya, pangkalnya akhlak tercela adalah di takaburnya. Jadi kalau nauzubillah jangan sampai takabur kita miliki sifat takabur ini, karena ketika ada takabur itu akan saling berkaitan dengan akhlak tercela yang lainnya. Akan timbul, akan muncul akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Dengan adanya riya, adanya nauzubillah riya, ujub. Takabur dan ujub pasti ada yang bertanya. Takabur ini dia merasa diri, kalau Imam Nawawi mengatakan di kitab tafsirnya, takabur ini adalah merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, dan menganggap hina orang lain atau meremehkan orang lain. Hampir sama pengertiannya. Nah, sedangkan ujub ini dia merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling baik. Kalau ada takabur, dia menganggap dirinya baik dan dia merendahkan orang lain. Sedangkan ujub dia hanya menganggap dirinya baik aja tanpa ada merendahkan orang lain. Itu ujub namanya. Bedanya di sana. Jadi lebih zolimnya, lebih dosanya takabur ya gitu, karena dia meremehkan, merendahkan orang lain seperti itu. Jadi baik. Ustazah, mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab dari ibu-ibu pengajian Salimah Sukamerindu. Bu, ada yang mau bertanya duluan? Boleh, silakan Bu, berdiri aja. Iya, sebutkan nama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Malawati. Iya Bu. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana hukumnya dalam hukum Islam tentang orang yang takabur ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, boleh langsung dijawab untuk hukum takabur dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, orang yang melakukan yang mempunyai sifat takabur ini tentu dia memiliki dosa ya, dosa. Tapi dikatakan apakah dia dosa besar, dia nggak termasuk dalam dosa yang besar yang 8 itu ya. Tapi dia dosa yang dapat menghalangi seorang hamba terhadap rahmat Allah. Kenapa? Karena dia bisa menghapus atau merusak amal ibadah seperti itu. Takabur ini kan bisa merusak amal ibadah. Kenapa dia bisa merusak amal ibadah? Karena tadi bahayanya dia pertama jadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadi hamba yang hina di hadapan Allah. Karena takabur ini lawannya adalah tawadu. Jadi, dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya Nabi bersabda dalam hadisnya, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Jadi dan tidak ada seseorang yang dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkatnya. Nah, ini berbeda terbalik dengan takabur. Jadi ketika seorang takabur itu Allah akan menghinakannya baik dari agama, misalnya menghinakannya dari dunianya seperti itu. Jadi hukumnya dia akan berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penghinaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan sifat takabur, yang mempunyai sifat takabur. Tapi Ustazah, tadi kan ini adalah salah satu
sifat yang membuat orang Islam itu menghalangi ibadahnya gitu ya Ustazah. Maksudnya menghalangi ibadah itu sholatnya tidak diterimakah atau bagaimana Ustazah? Jadi takabur ini kan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang lahir dari hati yang kurang baik Ibu ya. Hati yang tidak sehat atau yang tidak bersih seperti itu. Hati yang bisa dikatakan kotor ya gitu karena berpenyakit. Jadi ketika seorang takabur itu hatinya bermasalah. Balik lagi tadi ke ke hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi sungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya lillahi ta'ala dan tidak ada rasa sombong, rasa takabur, itu ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima oleh Allah. Tapi kalau ada rasa sombong atau rasa angkuh, rasa sombong, rasa angkuh ini biasanya beriringan dengan dia akan melahirkan sifat riya. Nanti itu riya ini adalah merupakan dosa atau disebut dengan syirik kecil. Syirik kecil ya. Kalau syirik besarnya kan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi menyekutukan Allah. Tapi kalau riya ini adalah syirik kecil yang berada di dalam hati yang bisa kalau lama-lama bisa menjadi nanti merusak ibadah, bukan merusak ibadah tapi menjauhi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu. Jelas, Bu? Iya, baik. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu, boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Lis dari Pengajian Muslimah Sukamerindu. Ibu. Saya mau bertanya, Ustazah, di mana perbedaan antara takabur, sombong dan riya? Karena kalau kita lihat tadi penjelasan dari Ibu Ustadz itu agak mirip gitu loh. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustazah untuk perbedaannya. Iya. Ibu-ibu semua tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya takabur ini kan bahasa Arab ya. Takabur itu bahasa Arab yang artinya sombong. Berarti sinonim, sama aja ya, takabur sama sombong sama. Karena kita udah terbiasa dengan di masyarakat dengan serapan bahasa Arab kayak takabur. Berarti sama, takabur itu sama dengan sombong. Angkuh. Sinonimnya juga angkuh. Sedangkan riya ini adalah sifat tercela yang lahir dari sifat takabur. Riya apa? Turunannya, asalnya anaknya gitu. Nah, jadi makanya disebutkan tadi takabur ini adalah pangkalnya akhlak tercela. Jadi istilahnya hampir semua akhlak tercela itu sumbernya dari takabur. Seperti itu Ibu. Jadi riya, kita tahu ya, riya itu adalah melakukan suatu amal ibadah, apapun itu amal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada embel-embelnya gitu. Mungkin ada karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada embel yang menyertainya. Nah, itu yang disebut dengan riya. Nah, riya ini hati-hati, dia termasuk dalam dosa yaitu syirik kecil. Iya, baik. Itu perbedaannya berarti riya tadi adalah turunan dari takabur, Bu. Iya, anaknya, Bu ya. Karena ada takabur muncullah sifat riya seperti itu pangkalnya ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Kolbu.